Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nasuha dari program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membuat mengenai registrasi kependudukan. Registrasi kependudukan. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu registrasi kependudukan? Registrasi dalam kependudukan merupakan suatu proses pencatatan dan pengumpulan data penduduk untuk keperluan administrasi, perencanaan, dan pengembangan wilayah, serta perlindungan hak-hak warga negara. Ada 5 tujuan registrasi dalam kependudukan. Yang pertama, pencatat dan pengumpulan data penduduk yang akurat dan lengkap, menyediakan data untuk perencanaan dan pengembangan wilayah, mengatur dan mengawasi kependudukan, melindungi hak-hak warga negara, dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu, apa saja sih jenis dokumen registrasi kependudukan tersebut? Jenis dokumen registrasi kependudukan diantaranya seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte kematian, surat keterangan domisili, surat keterangan pindah, dan masih banyak lagi jenis dokumen registrasi kependudukan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai manfaat dari registrasi kependudukan. Yang pastinya manfaat dari registrasi kependudukan ini sangat banyak. Namun, di antara segala banyak manfaat registrasi kependudukan, pastinya kita dapat memudahkan akses ke dalam layanan publik, dapat mengatur kependudukan dan perencanaan wilayah, melindungi hak-hak kita sebagai warga negara, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memudahkan pengawasan dalam kependudukan. Untuk lebih jelas mengetahui apa itu registrasi, mari kita bedah mengenai registrasi pada akte nikah di Indonesia. Dalam proses pernikahan di Indonesia dibutuhkan sebuah akte pernikahan. Lalu apa saja sih persyaratan yang harus dilengkapi? Persyaratan yang harus dilengkapi seperti fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, surat keterangan nikah dari kantor urusan agama atau pemuka agama, akte kelahiran suami dan istri, surat keterangan domisili, pas foto suami dan istri, dan juga dokumen pernikahan seperti buku nikah atau surat nikah. Proses registrasi akte nikah di Indonesia, yang pertama, kita dapat mengajukan permohonan registrasi akte nikah ke kantor catatan sipil setempat. Yang kedua, mengisi formulir permohonan registrasi. Yang ketiga, menyerahkan dokumen persyaratan. Yang keempat, petugas KCS akan memverifikasi dokumen tersebut. Yang kelima, pembayaran biaya registrasi jika ada. Yang keenam, akte nikah akan dikeluarkan atau dicetak oleh kantor catatan sipil. Dan yang terakhir, penandatanganan akte nikah oleh suami, istri, dan petugas kantor catatan sipil. Waktu dan biaya registrasi akte nikah umumnya bervariasi. Namun, waktu untuk proses biasanya 1 hingga 7 hari kerja. Dan juga biaya registrasi umumnya itu gratis. Namun, di beberapa kantor catatan sipil masih terdapat biaya administrasi yang perlu dikeluarkan. Lembaga yang berkaitan dengan akte nikah di Indonesia diantaranya seperti kantor catatan sipil atau KCS. Yang kedua, kantor urusan agama atau KUA. Dan yang ketiga, Kementerian Agama atau Kemenag. Pemerintah mengajak kita untuk melakukan registrasi penduduk. Hal ini
merupakan langkah penting dalam membangun negara yang lebih baik dan memastikan hak-hak Anda sebagai warga negara. Dengan mendaftar, Anda akan mendapatkan kartu keluarga dan KTP yang sah, memudahkan akses ke berbagai layanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial yang lebih baik. Kemudahan dalam mengurus dokumen resmi seperti paspor, SIM, dan NPWP, perlindungan hukum dan hak-hak warga negara. Registrasi penduduk juga dapat membantu pemerintah dalam perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur, pengembangan program sosial dan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kunjungi kantor catatan sipil terdekat Anda dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Bawa dokumen yang diperlukan dan ikuti prosedur yang mudah. Mari kita catat diri kita masing-masing dan bangun negara yang lebih baik bersama-sama. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para penonton semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.